Ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Quwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dalam keadaan walafiat dalam kondisi pandemi. Ini pengajian sudah berapa kali berlangsung? Dari Juli sudah mulai berjalan. Dan Allah sedang menguji kita, ketahanan iman kita saat pandemi ini. Banyak orang yang mengeluh kenapa masjid ditutup, padahal pada saat normal juga nggak pernah ke masjid. Banyak orang yang mengatakan, oh pengajian sepi, padahal saat normal aja nggak pernah ikut pengajian. Nah itulah kadang-kadang kita bisa jadi musibahnya bukan pandeminya, musibahnya ada dalam hati kita. Maka ketika Allah turunkan penyakit yang menjadi wabah sekarang, mewabah, kita tidak usah bertanya sumbernya dari mana, tetapi yang paling penting bagaimana kita menyikapinya. Karena penyakit mah bisa jadi seperti ini, pandemi, bisa jadi mencret, ya, flu, dan banyak penyakit-penyakit itu yang muncul hanya saat ini menyeluruh dirasakan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan, itu diakibatkan karena perbuatan tangan manusia sendiri. Jadi bisa jadi pandemi ini merupakan azab karena kemaksiatan-kemaksiatan yang kita buat. Maksiat itu tidak harus berzina, bukan hanya berzina maksudnya. Bisa jadi itu bahasa kelalaian maksiat. Karena kita sering melalaikan tugas kita kepada Allah. Allah uji sekarang dengan kondisi begini, apakah makin kuat imannya atau malah makin kendor. Nah, dengan pandemi ini kan kelihatan. Yang biasa sholat di masjid, begitu sholat di rumah, gelisahnya minta ampun. Kenapa gelisah? Karena sudah jadi imam terus, sedangkan ayat yang dibaca masih itu-itu juga. Bapak jadi imam dengan istri dan anak di rumah kan ketahuan, ya. Maghrib ayatnya ini, isya ayatnya ini, subuh ayatnya ini. Berapa bulan tuh kita jadi imam di rumah? Sebelum dibuka masjid, ada 3 bulan, ya. Yang sering berjamaah di rumah kan gitu. Maghrib mulai cari ayat. Artinya apa? Dengan kondisi begitu Allah suruh kita belajar. Sok nambah hafalan kan begitu. Hari ini saya akan menghadiri seorang ulama sepuh, diundang khusus oleh beliau. Beliau menghatamkan Al-Quran yang ke-5.000 kali hari ini. Dan diundanglah beberapa ulama-ulama untuk menyaksikan hataman beliau yang ke-5.000. Itu hataman yang ke-5.000. Ya. Di sini ada berapa hataman? Ya. Sudah hatam terus lah kali ya. Cukup baca Qul 3 kali hatam benar. Ini hari ini saya diundang insyaallah jam 8. Beliau telepon langsung bahwa hari ini saya diminta hadir untuk menyaksikan. Saya bilang tidak bisa, saya ada acara jam 9. Gak apa-apa, jam 8 hadir dulu. Ingin berkahnya kata di hati. Ini ulama sepuh yang luar biasa, hanya menyampaikan mau hataman yang ke-5.000.
Dan selama pandemi beliau per 3 hari khatam. Subhanallah. Diam di rumah baca Quran terus. Allah jamin rezekinya. Beliau baca Quran. Kita kadang-kadang Quran udah ada debu-debunya ya di rumah itu. Masa-masa begini yang dikeluhkan duniawi. Harusnya masa begini itu jangan jadi azab. Harusnya masa begini itu dekati Al-Quran, dekati Allah. Banyak baca Quran, saya juga belum ngecek ini Al-Quran ini. Berdebu nih. Harusnya dicek dulu gitu. Kalau berdebu berarti jangan dibaca. Ya, datang ke sini zikir yang dipikirkan duit. Aduh gimana besok, gimana ini, gimana itu. Tuh, terus begitu. Jadi masa pandemi ini adalah bagian daripada cara Allah menjadikan kita harusnya lebih dekat, lebih paham. Bapak-bapak mungkin yang bekerja aman, yang pensiun aman, masih ada gajian. Model-model ustaz itu lockdown, benar-benar lockdown. Ustaz itu lockdown, betul nggak? Ustaz itu lockdown benar-benar. Seminar nggak ada, kajian nggak ada, undangan ceramah nggak ada. Di rumah belum tentu ada. Berapa kemarin saya coba kumpul dengan ACT itu, bikin namanya Peduli Dai. Itu di Bogor saja lebih dari 200 orang ustaz yang sampai sepeda aja jual, TV jual. Kenapa? Karena itu, dan kita tidak paham kalau begitu. Saya datang ke rumahnya, dia bilang, Kang, ini mau 3 bulan kontrakan. Banyak di antara, tapi kenapa mereka tidak mengeluh? Tidak ada mengeluh. Ada nggak yang lapor ke Bapak, Pak Ustaz? Tapi itulah. Tapi di balik semua itu, subhanallah, alhamdulillah Kang, katanya dalam 3 bulan saya udah 12 kali khatam. Subhanallah tuh. Kita yang diberi kelonggaran dunia lupa akhirat. Makanya pengajian begini hanya 1 jam, kurang harusnya. Mungkin 1 hari minggu dari pagi sampai sore itu kajian aja terus. Supaya apa? Yang dalam 6 hari yang lalu itu tertutup tuh kekurangan-kekurangan ibadah kita. Ya, kadang-kadang pengajian itu begini kan kalau nyender kan pahalanya setengah. Dan sekarang memang cari aman seperti nyender, termasuk ustaznya nyender, operator doang aman tuh. Jadi ini konsepnya, terjadi kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan bukan karena apa-apa, karena kita nggak paham dosa apa nih saya, kan begitu. Kenapa orang yang berdosa kita kebagian? Bukan itu. Ini Allah sedang menguji bagi orang-orang yang peduli kepada sesamanya. Mulai muncul tuh sifat Rahman Rahimnya Allah diturunkan kepada mereka. Ada juga yang ketakutan. Tadi dibacakan ayatnya. Surat apa tadi? Yang surat kedua. Yang rakaat kedua tadi. Fa'idza ja'atis shakhah. Surat apa? Surat apa? Surat apa Pak? Yauma yafirul mar'u min akhihi. Ayo. Surat apa? Nanti di akhir lah. Saya bacakan dulu. Fa'idza ja'atis shakhah, ketika sangkakala ditiup. Kalau itu nanti kejadian akhir Pak, sangkakala ditiup. Sekarang jangan sangkakala, ketika Allah turunkan satu penyakit saja. Fa'idza ja'atis shakhah. Sangkakala itu kan bisa terjadi model yang seperti ini, ditutup tuh ya oleh Allah. Kita coba. Yauma yafirul mar'u min akhihi, manusia saat itu lupa kepada saudaranya sendiri. Banyak orang-orang yang dermawan, banyak orang-orang yang pelit. Orang dermawan, kenapa dermawan? Dia paham bahwa setiap dia mengeluarkan, Allah akan balas lebih baik. Kita keluarkan, Allah balas. Al-Baqarah 261. Perumpamaan nafkah yang dinafkahkan itu bagaikan menanam 1 butir, Allah tumbuhkan 7 bulir. Dari tiap bulir Allah tumbuhkan 100 biji, berarti 700 kali pahala sana. Ya. Coba Bapak periksa.
fa idza ja'atis yauma yafirul mar'u min akhihi, manusia lupa kepada saudaranya. Sampai lupa dia saudaranya. Dia lebih banyak safety sekarang, keuangan disimpan. Kenapa? Aduh takut nih lockdown sampai nanti Januari. Terus saya makan apa? Keluarga makan apa? Oh mulai pusing. Ya. Kalau yang gajian mungkin masih aman, tapi orang yang puntennya kerjanya kontraktor ya, tertahan tuh, proyek nggak ada, lebih baik menahan uangnya. Padahal uang bisa saja hilang. Anak demam, dibawa ke dokter, disangka COVID, kan masalah tuh. Sekarang begitu. Saya sakit demam, pulang dari Bandung itu nyetir kuliah, gak kuat. Sampai rumah masukin mobil ke garasi, itu jalan masuk ke kamar aja kayak ribu. Kemudian saya bilang ke istri saya, wah ini kayaknya sih demam. Benar-benar itu. Mau masuk zuhur saya wudhu, bergetar semuanya meriah. Wah ini tipes. Wah terus aja setelah dipikirkan. Saya telepon dokter sahabat saya, dok saya sakit. Apa tandanya Ustaz? Wah ini demam begini. Jangan ke dokter. Maksudnya jangan ke rumah sakit. Terus Ustaz panas tinggi. Iya. Wah bahaya. Udah diam aja di situ. Maksudnya kalau ke rumah sakit nanti dibilang COVID. Ini kan demam tinggi sekarang kan ke mall aja digituin, ya nggak? Ke masjid doang yang nggak ada. Iya kan? Ada nggak di sini? Toh awal-awal mungkin iya ya. Awal-awal mah cuci tangan dulu segala macam. Ribut. Iya. Sekarang ke mall, masuk mall begitu, masuk parkir aja, masuk ke dalam mallnya, begituin. Subhanallah tuh, laku tuh tukang apa namanya termometer. Berapa juta itu termometer ya di Indonesia aja? Harganya 1,7 juta, dibeli ya, yang untuk ngecek doang. Tuh, kita ada orang jual Al-Quran yang bisa bersuara, harganya 350.000. Orang, mahalnya? Untuk ngecek negeri akhirat mahal. Ini di dunia saja mahal dibeli. Subhanallah. Saya akhirnya dikasih resep oleh dokter tuh. Ustaz ini resepnya. Wah anak saya berangkat ke apotek. Kata apotek harus ada resep. Dikasih. Alhamdulillah dikasih obat. Subhanallah. Hanya saya tidak boleh keluar rumah. Suruh istirahat 3 hari kata dokter. 3 aja di rumah Ustaz. Wah makanan nggak ada aja. Subhanallah. Sekali dikasih penyakit oleh Allah, luar biasa Pak. Jangankan wabah yang seperti ini. Ini kan wabah, seluruhnya ketakutan. Mulailah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan kemudian Allah akan menguji manusia bisyai'in, sedikit saja, minal khauf, rasa takut. Takut. Sekarang wabah takut kepada kita. Sebetulnya wabah yang takut melihat manusia pakai masker lucu-lucu, ya. Dulu orang tuh sampai nunjuk-nunjuk, itu yang pakai apa namanya? Cadar teroris. Sekarang mah yang nunjuknya saja pakai cadar. Kemana-mana. Bapak pakai cadar lucu. Pakai cadar semua. Saya juga, aduh harus ikut protokol. Tapi sekarang kan jauhan jaraknya juga gitu ya, katanya 1 meter. Sebetulnya itu juga bapak proses ini nggak usah pakai cadar, jaraknya jauhan. Ya. Saat ini, kalau udah dekat berpapasan, ya baru. Makanya kalau saya nyetir, kalau lagi nyetir nggak pakai masker, pemeriksaan. Selamat siang Pak, siang. Kenapa nggak pakai masker? Peraturannya juga di ruangan terbuka, banyak orang. Ini mah di mobil sendirian, masa dipakai? Ya kan? Aneh-aneh baik. Dimanapun dan kapanpun, kebayang itu dan istri dua besar yang pakai masker. Sebenarnya. Tapi itulah peraturan. How kita melakukan itu karena takut kepada ancaman jika terjadi kita melepaskan masker kemudian kena penyakit. Apa artinya? Kita tidak aman, orang lain tidak akan aman. Maka kita pakai. Allah uji manusia dengan ketakutan. Terus sengaja masker ini bukan karena aturan-aturan amat, tidak. Karena takut kita menjadi
menjadi penular penyakit atau tertular penyakit. Itu saja. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan firau minal majijum firauka minal asad. Larilah engkau dari wabah itu bagaikan engkau lari dari singa. Ya. Kalau zaman dulu tuh, zaman Sayyidina Umar, begitu wabah, kemudian diperintahkan semua naik ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Jangan ada yang mau di kota. Kenapa? Karena wabah itu sumbernya dari kota. Jadi bohong kalau seandainya mengatakan orang miskin jangan menularkan penyakit pada orang kaya. Ini mah penyakit orang kaya, orang miskin. Orang miskin berangkat ke luar negeri, betul nggak? Kan pernah ada tuh ceritanya, ya? Orang miskin jangan menularkan penyakit pada orang kaya, katanya ada. Sekarang yang ke luar negeri siapa? Kan penyakit ini masuk sumbernya dari luar. Coba kalau berani ditutup bandara waktu itu, mungkin Indonesia aman seperti Brunei Darussalam. Brunei apa? Nggak ada satupun yang kena penyakit yang ini. Karena begitu terdengar penyakit ini, close bandara, tidak boleh ada yang keluar, tidak boleh ada yang masuk. Dijamin oleh negara kehidupannya. Indonesia dijamin usaha. Kita melihat wajah saudara kita aja bingung. Ya, saya lihat tetangga sebelah kiri rumah tuh, ya, orang non muslim itu, wah pekerjaannya marah aja, tiap hari gelombang. Saya bingung ngomongnya. Tapi kemarin begitu anaknya teriak-teriak tuh, capek. Udah, saya udah nggak tega tuh. Saya ketok-ketok pintu gerbang. Saya diam di gerbang. Pak Haji, ada apa Pak Haji? Enggak ada apa-apa. Enggak, saya dengar yang itu lagi latihan. Latihan apa? Latihan disiksa. Ada. Ternyata kita harus peduli pada tetangga. Kan kita nggak tahu ya, tetangga bapak sebelah rumah kondisinya seperti apa. Ini bagian dari ujian dari Allah tuh pada kita. Waju dikurangi jatah makan. Makanan kita berkurang sekarang. Belanja susah. Saya hari-hari pertama COVID ini ke Superindo, Pak, itu antrinya sampai jalan tuh. Mobil nggak bisa masuk akhirnya. Subhanallah, orang ketakutan kalau nanti wabah ini kemudian tidak punya makanan. Yang diborong mie, itu ya, banyak banget tuh. Termasuk kita juga bingung, wah saya borong apa ya? Datang ke sana tuh, udah subhanallah itu. Sehari itu semua orang memborong, ketakutan tidak punya cadangan makanan. Waju jatah makan. Padahal kalau seandainya Allah mau ambil tuh jatah makan, Pak, kayak saya, gigi saya ini rontok, 3 sudah dicabut, yang ini bolong. Mau makan apa? Kemarin makan dengan istri saya sop kikil. Ya Allah, nyelapah udah. Cuman berapa suap nggak jadi terusin. Pak, kenapa?